Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ruqayyah MPM 21125599, Zaini Mahdi MPM 21125602, dan Muhammad Hadian Nur MPM 21125592. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistematika Psikologi, Universal Psikologi, dan Hubungan Psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya, dengan dosen pengampu Ibu Lutfiatul Zahro, MPD. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ruqayyah MPM 21125599. Di sini saya akan memulai membaca hasil diskusi kami, yaitu A. Pengertian sistematika psikologi. Psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang otonom, berdiri sendiri dan diakui oleh Universitas Leipzig pada tahun 1886 atau akhir abad ke-19. Maka sistematika pembahasan psikologi juga telah dimilikinya sendiri, baik keteraturan dalam pencabangannya maupun keteraturan dalam bidang-bidangnya. Secara garis besar, psikologi menurut Purwanto tahun 1991 dibagi ke dalam 2 golongan utama, yaitu pertama, psikologi metafisika, yaitu yang menyelidiki masalah hakikat jiwa seperti yang dilakukan Plato dan Aristoteles. Yang kedua, psikologis empiris, yaitu psikologis yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dengan menggunakan observasi, eksperimen, dan pengumpulan berbagai macam data yang berkaitan dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Menurut Ahmadi dan Supriyona tahun 1991, bila diulas berdasarkan lapangan yang diselidiki, psikologi dapat dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi khusus ini ada bermacam-macam, antara lain psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan fisikis manusia dari masa bayi sampai tua yang mencakup A. Psikologi anak mencakup masa bayi. B. Psikologi puber adolescensi, psikologi pemuda. C. Psikologi orang dewasa. D. Psikologi orang tua. Ketiga, psikologi sosial. Keempat, psikologi pendidikan. Kelima, psikologi kepribadian dan tipologi. Keenam, psikologi fisika patologi. Ketujuh, psikologi kriminal. Kedelapan, psikologi perusahaan. Sedangkan bila ditinjau dari sudut kegunaannya, Ahmadi dan Supriyona tahun 1991 menerangkan bahwa disiplin ini dapat dibedakan menjadi: yang pertama, psikologi teoritis dan psikologi terapan. Sekian dari penjelasan ulun. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Muhammad Hadian Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadian Nur, NPM 21125592, akan melanjutkan pemaparan dari Kak Ruqayyah. B. Pengertian universalitas psikologi. Kata universal atau umum menunjukkan pada pemberlakuan untuk semua orang atau melingkupi ruang lingkup seluruh dunia. Ilmu pengetahuan mengenal apa yang disebut ilmiah universal, yaitu dalil pengertian ataupun aksioma yang berlaku umum. Sebagai ilmu, psikologi juga harus mempunyai sifat-sifat ini, dan berarti bahwa psikologi harus mempelajari manusia dalam pengertian-pengertian yang berlaku umum.
di samping mempelajarinya sebagai totalitas kepribadian yang unik. Sifat umum yang terdapat pada setiap manusia, contohnya adalah manusia dalam berpikir harus menggunakan simbol, dan tiap-tiap tingkah laku manusia selalu didorong oleh kebutuhan dan keperluan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat kita saksikan terjadinya suatu proses universalisasi, yaitu semakin banyak realistis terjangkau oleh metode ilmiah. Proses universalisasi ini akhirnya berujung pada situasi yang serba biasa bagi kita sekarang, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu bisa menjadi objek penelitian ilmiah. Suatu tuntutan yang sepintas lalu tampaknya sedikit aneh adalah universalitas ilmu pengetahuan. Apakah universalitas bagi ilmu alam umpamanya dapat berlaku juga bagi ilmu pengetahuan psikologi yang justru tertuju pada yang unik? Jawabnya harus bernuansa. Dengan caranya sendiri, psikologi pun akan mencari yang universal atau umum. Akan tetapi, umum di sini tidak berarti dapat diulangi. Di sini, umum menunjukkan bahwa hal-hal yang secara genetis mempunyai arti umum karena menjalankan suatu pengertian umum atas tingkah laku atau proses mental. Yang dikatakan tentang universalitas tersebut dapat dikatakan juga tentang tuntutan objektivitas. Setiap ilmu seharusnya objektif, artinya terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Agar objektivitas terjamin sebaik mungkin, ilmu pengetahuan harus memenuhi juga tuntutan intersubjektivitas. Ilmu pengetahuan seperti psikologi harus dapat disertifikasi oleh semua penelitian ilmiah yang bersangkutan. Biarpun verifikasi akan bersifat lain sejauh tipenya akan berbeda. Karena itu, psikologi harus dapat dikomunikasi. Bisa saja psikologi menggunakan suatu bahasa teknis yang hanya dimengerti para ahli. Namun, mestinya bahasa itu pada prinsipnya terbuka bagi siapa saja yang mempunyai bakat dan ingin berusaha menguasainya. Dari beberapa definisi psikologi yang diberikan oleh para ahli, seperti yang telah kita bicarakan, pada prinsipnya sudah bahwa psikologi mempelajari tingkah laku dan proses mental manusia. Jadi, pada prinsipnya para ahli sudah sepakat, walaupun beberapa masih terdapat perbedaan karena adanya sudut pandang yang berbeda pula. Keadaan demikian adalah lumrah bagi suatu ilmu yang relatif mudah seperti psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Terlepas ikatannya dengan ilmu-ilmu lain seperti filsafat, ilmu faal, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Universalitas psikologi ini akhirnya mencirikan sekaligus memenuhi syarat bahwa psikologi sudah layak untuk disebut sebagai ilmu. Masalah nilai universal dari konsep-konsep psikologi menurut pengamatan Konjaraningrat juga dapat perhatian para ahli antropologi dengan pengalaman mereka dalam hal mempelajari bangsa-bangsa di luar Eropa. Memperdalam ilmu psikologi, mereka mulai meragukan nilai universal dari beberapa konsep dan teori psikologi. Mereka meragukan apakah konsep-konsep dan teori-teori ini juga berlaku untuk individu-individu yang hidup di luar lingkungan masyarakat Eropa atau Amerika. Konsep kegoncangan batin masa remaja dalam tanda kutip, misalnya yang dianggap oleh para ahli psikologi sebagai gejala penting dalam pertumbuhan remaja dalam masyarakat kota di negara-negara barat,
menurut beberapa ahli antropologi, tidak dialami oleh para remaja dalam masyarakat di luar Eropa seperti masyarakat Samoa di Polinesia. Dengan demikian, konsep psikologikal tersebut hanya berlaku untuk masyarakat Eropa, Amerika, dan tidak mempunyai nilai universal. Tidak mengherankan apabila ilmu psikologi mempunyai beberapa konsep dan teori seperti itu, karena ilmu tersebut memang tumbuh di dalam masyarakat Eropa, Amerika. Akan tetapi, dengan ikut campurnya para ahli antropologi dalam hal penggunaan konsep dan teori psikologi, timbullah isu ilmiah yang baru tadi, yang sebaliknya juga menguntungkan ilmu psikologi. Karena dengan kritik para ahli antropologi itu, para ahli psikologi dapat berusaha untuk lebih mempertajam konsep dan teori-teori yang mereka gunakan. C. Hubungan psikologi dengan filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Sekalipun psikologi memisahkan diri dari filsafat karena metode yang ditempuh adalah salah satu sebabnya, tetapi psikologi tetap mempunyai hubungan dengan filsafat. Karena kedua ilmu ini memiliki ilmu objek yang sama, yaitu manusia sebagai makhluk hidup, namun berbeda dalam pengkajiannya. Ilmu-ilmu yang telah memisahkan diri dari filsafat itu pun tetap masih ada hubungan dengan filsafat, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut sifat, hakikat, serta tujuan dari ilmu pengetahuan itu. Dalam ilmu psikologi, yang mempelajari dari manusia adalah mengenai jiwa atau mental, tetapi tidak dipelajari secara langsung karena bersifat abstrak dan membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses kegiatannya. Sedangkan dalam ilmu filsafat yang dibicarakan adalah mengenai hakikat dan kodrat manusia serta tujuan hidup manusia. Sehingga ilmu psikologi dan filsafat terdapat suatu hubungan yang timbal balik dan saling melengkapi antara keduanya. Baik, kiranya itu saja dari saya. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang Zaini Mahdi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zaini Mahdi dengan NPM 21125602. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu hubungan psikologi dengan pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila mana tidak berdasarkan kepada psikologi perkembangan. Demikian pula, watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Karena begitu eratnya tugas antara psikologi dan ilmu pendidikan. Kemudian lahirlah suatu subdisiplin psikologi pendidikan, education psychology. Robert menyebut psikologi pendidikan sebagai subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal berikut. A. Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. B. Pengembangan dan pembaruan
kurikulum. C. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. D. Sosialisasi, proses-proses dan interaksi dengan pendayagunaan ranah kognitif. E. Penyelenggaraan pendidikan keguruan. Menurut Turrington, psikologi pendidikan tidak dapat hanya dianggap sebagai psikologi yang dipraktikkan saja. Psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Sebagai segentik, psikologi pendidikan telah memiliki A. Susunan prinsip atau kebenaran dasar tersendiri. B. Fakta-fakta yang bersifat objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Dan C. Teknik-teknik yang berguna untuk melakukan penyelidikan atau risetnya sendiri. Psikologi dan pendidikan sangat erat hubungannya dalam pendidikan manusia, khususnya pada pendidikan formal. Pendidikan memberikan bimbingan hidup pada manusia, sedangkan psikologi menunjukkan sisi watak dan kepribadian seorang manusia. Oleh karena itu, hubungan psikologi dengan pendidikan melahirkan ilmu yang bernama psikologi pendidikan. Kesimpulan pertama, psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang otonom, berdiri sendiri dan diakui oleh Universitas Leipzig pada tahun 1886 atau akhir abad ke-19. Maka sistematika pembahasan psikologi juga telah dimilikinya sendiri, baik keteraturan dalam pencabangannya maupun keteraturan dalam bidang-bidangnya. Kesimpulan kedua, kata universal itu umum menunjukkan pada pemberlakuan untuk semua orang melingkupi ruang lingkup seluruh dunia. Ilmu pengetahuan mengenal apa yang disebut ilmiah universal, yaitu dalil pengertian ataupun aksioma yang berlaku umum. Kesimpulan yang ketiga, manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Kesimpulan yang keempat, psikologi dan ilmu pendidikan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila mana tidak berdasarkan kepada psikologi perkembangan. Demikian pula watak dan kepribadian seseorang. Saya ulangi lagi, demikian pula watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Karena begitu eratnya tugas antara psikologi dan ilmu pendidikan. Kemudian lahirlah suatu subdisiplin psikologi pendidikan. Sampai di sini dulu dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.